Mulai hari ini, diadakan turnamen untuk menjodohkan putri. Apa mungkin itu Yue Qing yang paling cantik? Putri memang pantas untuk itu. Sudah datang, Nona. Tunggu aku. Ada daging baru belakangan ini. Ini milikku, tapi ini produk terbaru dari Dewa Perempuan. Ternyata, pria ini seperti Oreo. Saatnya merendam, ya harus merendam. Putri, ya, hari ini adalah hari turnamen untuk menjodohkanmu. Kamu mau gaya seperti apa? Hari ini tampil semenarik mungkin, kan? Putri tentu saja terlihat cantik dari sudut manapun. Lihatlah punggung putri kita. Itu bukan punggung. Itu adalah mawar Bulgaria. Bibir putri. Bukan bibir, itu air jernih di bawah jembatan Anhe. Kenapa aku bisa secantik ini? Musik ini cukup bagus, ya. Aku mau gaya retro ala Qianxi. Serahkan padaku. Sudah, Nona. Hahaha. Cih. Hanya sekadar formalitas. Cowok tampan, cowok tampan, cowok tampan. Nona, lihatlah lukisan ini. Ini apa? 1,81 meter, 1,8 meter. Ayo sini, kamu duluan, ya. Haha. Hahaha. Ini informasi yang kamu dapatkan dari semua saudari di Chunyulou. Hanya ini, Putri, bagaimanapun juga. Putri, tidak peduli apapun. Putri, kecantikanmu adalah sel-sel yang tak terhitung jumlahnya dari semua pria di kota ini, yang terus-menerus berbisik. Apa penyesalan terbesarmu dalam hidup ini? Yaitu tidak bisa mencium pipi cantik saya sendiri. Mereka para pria itu tidak layak untuk Anda. Itu benar juga. Ketidaksesuaian ini adalah hal yang biasa. Putri kecil. Kira-kira, Anda lebih ingin yang mana? Saya tidak ingin yang hanya berwajah tampan dan cantik. Saya ingin yang tidak bisa lepas dari Anda setiap menit. Selalu memikirkan Anda. Setiap hari menyiapkan kejutan untuk Anda. Setiap bulan merasakan manisnya bulan madu. Setiap tahun bisa mengganti tampilan dan kepribadian untuk memulai kembali. Dan mengejar Anda lagi. Di siang hari seperti gadis cantik. Di malam hari seperti harimau liar yang menggoda. Memang hebat dalam mendapat pria yang baik. Mari kita pergi bersembunyi. Silakan kalian pergi dulu. Saya akan ganti pakaian. Hari ini benar-benar menyenangkan bagi saya. Andai saya menjadi putri, saya akan mengambil semuanya. Mereka tidak melihat sekelompok pria itu. Hehehe. Belakangan ini, wanita kaya di jalan sebelah tidak menghubungi saya. Mungkin dia sudah dirayu oleh wanita lain.
Lihatlah mereka yang mengenakan perhiasan ini, hehehe. Ikan sudah terpikat. Mereka tidak melihat kelompok pria itu sangat bahagia. Bagus ya. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Nona, saya tidak apa-apa. Hanya saja saya tersenggol lembut oleh Anda. Tersenggol di mana? Saya sedikit mengerti pengobatan. Bagaimana kalau saya periksa untuk Tuan? Tidak usah, Nona. Saya memiliki status yang rendah. Tidak berani merepotkan Nona. Oh, Nona. Saya masih memiliki satu pertarungan lagi. Sampai jumpa lagi. Ayo semangat. Nona tunggu saya. Ayo semangat 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 semangat. Kenapa kamu menyerangku dari atas? Jatuh dari langit. Sepatu tidak akan kotor. Karena kamu tetap harus mengganggu saya. Ya sudah, ayo saja. Tunggu, ganti sepatu dulu sebelum bertarung. Ah. Saya juga tahu saya tidak seharusnya ada di sini, tapi saya ingin berjuang untuk diri saya sendiri. Ayo kita PK. Ayo kita PK. Belajar teknik. Hahaha. Jangan selap wajahku, jahat. Hahaha. Ah. Hei, orangnya mana? Hei, sepatumu palsu kan? Sepatu asli memukul wajah jauh lebih sakit, Tidak, sepatuku asli. Orangnya mana? Jika tidak ada yang lebih tampan, akhir ini sulit untuk diselesaikan. Tunggu saya, kita pergi. Katakan. Tidak ada lagu yang cocok untuk pria tampan ini, pergi. Nona. Sapu tanganmu jatuh. Biarkan itu menambah sedikit keindahan untukmu. Baik. Nona, kenapa kamu masih mengambil bunga mawar? Itu bunga palsu. Tiba-tiba saya merasa tidak begitu disayangkan. Selamat tinggal ya, selamat tinggal. Ternyata yang berikutnya lebih baik. Iya. Jadi cinta akan menghilang, kan? Linghan, cepat. Hanya kalian yang tidak dapat diandalkan ini masih ingin menikahi putri. Lewati saja ujian ini. Pemenangnya Linghan. Apa itu gerakan dia?
Kenapa dia bisa tampan dan garang sekaligus? Wah, sangat keren sekali. Jangan pukul muka, ya. Jangan pukul wajah yang tampan. Kasihan, pejuang, tolong beri ampun. Ah. Jangan dipukul. Kamu, kenapa kamu peduli padaku? Nona, setidaknya minta maaf dulu jika kamu salah. Yeay, menang. Bukankah saya hanya menginjak sepatu kamu sedikit? Apakah kamu sampai segitu tidak bisa memaafkan? Sepatu saya ini adalah edisi terbatas kolaborasi dengan penjahit baru Zhang, dengan penyair terkenal Li Xiuchai. Kepala bisa dipenggal, darah bisa mengalir, namun sepatu ini sulit didapat. Tapi kaki saya ini tetap yang unik. Kamu. Anda bisa menganggapnya selesai begitu saja. Dia adalah Putri Lei Yao. Apa yang bisa saya permasalahkan dengan dia? Dia adalah Putri Lei Yao, kan? Tuan, bagaimana Anda tahu? Ketika kecil, saya masuk istana bersama ayah. Tidak. Saya pernah melihatnya dari jauh. Putri Lei Yao. Sudah lama tidak datang. Teman-teman. Bayangan berwarna abu-abu kehijauan itu. Kalian pergi ikuti dia. Lihat dia mau melakukan apa. Detektif handal siap bertugas. Apa itu cinta terlarang? Sayang. Apa kamu sudah lupa apa yang saya katakan padamu? Pria ini seperti Oreo. Saatnya merendam, ya harus direndam. Tanpa merendam, bagaimana kau tahu mana yang lebih enak? Kalimat ini harus kau ingat dengan jelas dalam kepalamu. Tidak perlu. Aku punya waktu itu. Lebih baik berlatih set lagi dari transformasi kilat 18. Memikirkan tentang itu membuatku marah. Sudah terbang jauh dari tampanku, itu sudah cukup. Bahkan berani tidak menghormati aku. Lain kali aku pasti akan memberinya pelajaran yang baik. Iya, sungguh menyebalkan sekali. Ketika aku bertemu dia lagi, pasti aku tidak akan memaafkannya. Dan bawahannya juga bukan orang baik. Iya, itu di lantai dansa. Kalian tahu seberapa perhatiannya pada sepatunya. Sepatu itu sulit ditemukan. Aku hanya menginjaknya sedikit saja. Meskipun itu juga disengaja. Tapi tidak perlu bereaksi sebesar itu kan. Belum lagi dia bilang, kepala bisa putus, darah bisa mengalir. Sepatu itu sulit ditemukan. Aku rasa dia lebih cengeng daripada wanita. Iya. Yang tidak tahu bisa mengira sepatunya terbuat dari emas. Atau itu anaknya sendiri. Lantai dansa tidak perlu dikhawatirkan. Ayahnya adalah jenderal terkenal di kota. Pangeran muda yang lebih perlu dikhawatirkan. Dia bukan orang dari kota kami. Kemampuannya sangat tinggi, tapi dia juga punya kelemahan. Lingkaran hitam di matanya. Pasti karena kurang tidur dalam waktu lama. Jangan lihat pangeran muda yang tampan. Siapa tahu dia sedang melakukan sesuatu di belakang. Jangan kau mencemarkan nama baik pangeran muda kami. Kakak menjaga pangeran muda yang paling tampan di dunia. Kau tahu seberapa keras dia berusaha. Pesonanya yang memikat.
Tatapan matanya itu begitu anggun. Kelopak bunga itu adalah ilmu bela diri terkuat di dunia. Apa dia sedang berusaha melakukan sesuatu secara diam-diam? Tadi aku melihatnya. Dia masuk ke Chun Yuan Lou bersama seorang pria misterius. Mereka memang terlihat mencurigakan. Mengintip diam-diam. Dua pria besar masuk ke Chun Yuan Lou kalian. Jangan-jangan mereka pergi ke PEO. Fokusnya salah. Mereka adalah dua pria yang masuk ke satu kamar yang sama. Dua pria masuk ke satu kamar yang sama. Jadi mereka adalah yang satu itu. Aku tidak peduli, aku tidak peduli. Dengan banyaknya pria tampan, pasti aku juga kebagian, kan? Berdasarkan pengalamanku bertahun-tahun membaca cerita, pria tampan selalu memiliki pesona tersendiri. Dia benar-benar memiliki wajah seperti pemeran utama pria. Di matanya ada sedikit dingin. Terdapat sedikit ejekan dan kesan cuek. Namun saat melihatku, dia menunjukkan kelembutan yang mendalam. Pasti itu palsu. Kamu salah lihat. Menghancurkan pasangan, semoga dia mendapat balasan. Aku rasa kamu terlalu terpaku pada orang itu. Cobalah lebih hati-hati. Jika dia diculik oleh orang jahat, jangan salahkan aku jika tidak menolongmu. Jika benar-benar terjadi, dia akan dibawa pergi. Melihat wajahnya, aku tahu bahwa dia bukan yang salah. Iya, sang nona memang cerdas. Apa yang dikatakan nona semua benar. Aku rasa otakmu juga terfokus pada orang itu. Ya, orang seperti ini tidak bisa kita dekati. Lebih baik kita buang saja. Cari yang lebih manis. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Ayo, minum-minum dulu. Nona muda. Hari ini Anda bertemu dengan putri. Hamba ada satu hal yang tidak tahu apakah seharusnya dikatakan. Apa itu? Hamba merasa. Iya. Hamba merasa, wanita hari ini seperti orang kaya baru. Seperti Anda yang tampan dan berwibawa. Hamba merasa. Sungguh tidak seharusnya berhubungan dengan wanita seperti ini. Hamba tahu. Perhiasan di mas kawin putri ini adalah peninggalan ibu Anda yang terdampar akibat perang. Sekarang telah menjadi harta mereka. Hamba juga merasa sakit hati. Sakit hati untuk tuan muda. Orang seperti Anda, kenapa harus menyakiti diri sendiri? Tuan muda, lihatlah semua wanita di gedung ini. Anda bisa memilih sesuka hati. Kenapa harus berhubungan dengan wanita seperti ini? Kenapa? Saya tidak mau Anda merasa begitu. Apapun yang saya inginkan, saya akan mendapatkannya. Bukankah saya sudah bilang? Tidak akan berhenti sampai tujuan tercapai. Kakak keempat. Kakak empat. Pembunuh. Ngeo. Oh, hanya seekor kucing. Ayo. Mari kita lanjutkan bermain catur. Tuan muda, kucing ini saja sudah mengeluarkan aroma kucing. Saya berikan buktinya. Tuan muda. Tuan muda, kemampuan bermain catur Anda semakin hebat. Hamba merasa tidak sebanding. Tidak masalah, mari kita main satu ronde lagi. Baiklah, tuan muda, silakan. Apa yang asli kamu? Apa yang asli kamu, yo? Tuan muda, strategi Anda sangat mengesankan. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Ayo pergi. Ya. Apakah kita masih main catur? Nanti kita main lagi, ya.
Ikan ini sudah terjebak. Ah. Nanti lihat sikap saya. Nona, saya tidak bisa melihat wajahmu. Bertindak sesuai rencana. Aturannya. Ha. Agar raja penghancur yang tak terkalahkan. Sepatu bagi seseorang adalah hal yang sangat penting. Tanpa sepatu sama saja dengan putus satu kaki. Saya diam-diam merusak sepatunya. Saya yang bikin hotpot. Kamu yang buat bumbu hotpot. Lawan memakai sepatu. Dia memakai sol sepatu. Lihat dia masih bisa menang bagaimana. Hahaha. HMPH, 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 HMPH. Eh, begitu suka meraba sepatu ya? Apakah kamu mau wajahmu juga diraba? Tidak. Tidak perlu. Rencana B menggunakan sepatu palsu untuk menipu. Pria sangat mementingkan harga diri. Saya diam-diam menjual 5 pasang sepatu palsu. Seperti kata pepatah, menyerang tubuh tidak seefektif menyerang hati. Ditemukan bahwa dia memakai sepatu palsu adalah kerugian terbesar baginya. Sepatunya adalah barang KW dari Putian. Dia mengenakan yang tiruan. Kamu pakai apa sih? Omong kosong, omong kosong. Ini bukan sepatu palsu. Bukan sepatu palsu. Ini memang asli. Hehehehe. Ada yang jual sepatu, ini adalah model terbatas baru dari Luseng. Pak, mau beli sepatu? Ini adalah seruling terbatas terbaru dari Li Xiaobai. Ada yang menjual sepatu palsu di sini. Cepat tangkap dia. 3 pelaut. Tidak libur. Tidak libur, ya. Rencana C, perangkap di segala arah. Pasang jebakan di jalannya. Meskipun dia memakai sepatu besi, dia tidak akan bisa melarikan diri. Aku akan membuatnya terjatuh di jalan menuju pertarungan. Aku ingin tahu, bagaimana dia masih bisa berwibawa. Tak terkalahkan. Eh. Hem. Eh. Kota yang beradab adalah rumahku. Pemisahan sampah itu tanggung jawab kita bersama. Kamu, kembali sini. Rencana akhir menyerang yang dicintainya. Mengambil sepatu kesayangannya. Itu sama dengan menggenggam hidupnya dengan erat. Aku akan memberinya ampun, menginjaknya dan menghancurkannya. Aku ingin membuatnya menderita lebih dari kematian. Ahahaha. Gadis Ki Aoer. Kutu di kepala harimau tidak boleh diganggu. Kamu juga tahu, putraku sangat menghargai uang. Sekali kamu bertindak, tidak ada jalan kembali. Beri aku sedikit uang. Dalam dunia ini, masing-masing untuk tuannya. Jika kamu punya kemampuan, ayo battle rap. Aku tidak mau battle rap denganmu. Aku hanya ingin kamu menjelaskan semuanya dengan jelas. Apa masalah yang tidak kamu mengerti? Aku datang untuk memberi. Kamu tahu mengapa mengganggu arena pertarungan. Terus-menerus kalah benar-benar menyedihkan. Beli 3, gratis 1, agar kamu mengerti. Nonaku seperti serigala. Kamu gadis kecil ini, sungguh membuatku malas untuk peduli. Hahaha. Ah, tidak mungkin, tidak mungkin. Seseorang sudah 4 kali berbuat jahat dan tetap ditangkap oleh orang yang sama. Orang ini bukan kamu, kan? Ahahaha. Kamu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada, menghayal dan membuat sesuatu dari udara. Ahahaha. Tidur saja, ya. Keren banget, keren banget.
Tidak berani menatapku. Kamu takut apa? Untung sepatu tidak kotor. Ayo. Kemenangan di lantai dansa kali ini. Kenapa si Kiwa bisa gagal di saat penting seperti ini? Tidak bisa, jangan biarkan lantai dansa menang lagi. Lin Han, cepat pikirkan cara. Putri, lihat ini. Kalian lihat. Dia tampan sekali. Benar-benar seperti tokoh utama pahlawan dalam lukisan. Dengan pakaian putih, seperti burung putih di salju. Cahaya pedang dan kilatan pisau memantulkan matanya yang bersinar. Sang putra mengajarkan seni bertarung dengan sangat kejam. Bagus sekali, pangeran yang menawan. Aku telah berlatih seni bela diri selama lebih dari 20 tahun. Hanya pernah melihatnya saat bertempur dengan Nan Jia Cheng. Pola yang sudah familiar. Ayo semangat. Putri, lebih baik berhati-hati. Jangan sampai terbuai hanya karena seorang pria. Terburu-buru. Identitas orang ini sangat mencurigakan. Namun, aku sudah mengirim keluarga dari Chunyuan Lou untuk menyelidiki. Tenang saja, dalam beberapa hari kita akan tahu. Putri, gaya elemen angin kamu hari ini benar-benar mencuri perhatian. Tidak heran kamu adalah putri kami. Begitu keluar, semua orang terkesima. Kecantikan putri seolah berkata, jaga baik-baik pacar kalian. Tidak heran, mereka semua menarik pacar mereka untuk segera pergi. Itu bagus. Untung kamu menemani aku jalan-jalan. Kalau tidak, di rumah, aku akan bosan dan mati di dalam kolam dansa itu. Dia bisa menang dengan begitu mudah ya. Ingin sekali melempar telur busuk dan kulit semangka ke dia. Lihat semangka ini, besar dan bulat. Nona, ambil satu, beli satu dapat satu gratis loh. Sangat menguntungkan. Bawa pulang sekarang, dan dapat satu bodoh kecil. Berapa banyak bodoh kecil seperti ini, aku ambil semua. Ayo cepat pergi. Kain di sini juga tidak cukup lembut. Nona, coba sentuh kain bajuku. Apa ini bahan dari pacarmu? Beri aku sebuah ciuman. Mau makan apa, Bakpao? Jalan-jalan. Merampok. Nona. Akhir-akhir ini aku agak kekurangan uang. Ingin meminjam tanganmu sejenak. Sekarang masih ada yang percaya dengan kata-kata cinta seadanya seperti ini. Itu juga sudah menjadi spesies langka. Orang lalu lalang. Di jalan besar ini bertemu 3 kali. Ini adalah takdir yang ditentukan Tuhan. Dalam cerita diceritakan, seperti menemukan seseorang. Itu adalah cinta sejati di 3 kehidupan. Benar, begitulah yang tertulis dalam cerita. Nona di rumahku. Ini adalah pertemuan dengan jodoh sejati. Sekarang masih ada yang percaya pada pertemuan yang diatur seperti ini. Itu adalah orang yang kebetulan. Juga sudah menjadi spesies langka. Putra muda sekarang adalah orang yang aku perhatikan. Kiaoer, bawa putri kembali ke rumah. Aku akan menyelidikinya. Hati-hati ya. Sekarang kamu tahu cara peduli padaku. Jangan lukai pangeran tampanku. Kenapa hanya milikmu? Ayo kita pergi makan. Sejauh yang saya tahu, keluarga putri bekerja dengan sistem 996. Pada jam segini seharusnya belum pulang kan? Meninggalkan tugas tidaklah baik. Kamu sudah berulang kali menggoda putri. Bahkan sampai menyamar. Apa sebenarnya niatmu?
Hanya ingin membuat putri senang. Sekarang semua orang di kota ini berbondong-bondong untuk itu. Aku ini orang biasa. Hanya ingin menunjukkan keberadaan di depan putri. Siapa yang tidak punya rasa sosial? Siapa yang tidak punya rasa sosial? Aco. Tadi sepertinya ada kulit pisang yang terlewat. Tidak tahu siapa yang sial. Wow. Apa yang terjadi dengan kelopak bunga yang sangat feminin ini? Tunggu. Sekarang aku adalah pria. Jangan-jangan dia benar-benar seorang penggemar pria. Turunkan aku. Kalau ada yang melihat, itu tidak baik. Kamu kan bukan wanita. Antara saudara saling membantu. Apa yang salah dengan itu? Jangan bergerak sembarangan. Jika kamu terluka lagi, aku tidak mau dituntut olehmu. Turnamen untuk mencari jodoh itu benar-benar konyol. Jenderal militer tidak sepintar jenderal sipil. Bodoh dan ceroboh, bagaimana bisa memahami hubungan suami istri? Kata-kata kosong belaka. Masih bermain dengan pedang besar. Puisi dinasti Tang dan lagu dinasti Song. Satu pertanyaan tiga tidak tahu. Berani tanpa akal, terbaring dan biarkan aku mengejek. Jika bukan karena kami yang bertarung dengan darah, dari mana datangnya kedamaian ini? Puisi dinasti Tang dan lagu dinasti Song. Saya rasa tidak ada yang lebih baik daripada mempelajari seni perang Sun Si yang saya kuasai. Sun Si. Biarkan saya mengajarkanmu strategi perang tanpa taktik. Bagaimana menjadi jenderal? Jika kota itu diserang, kalian para pejabat sipil, bisakah kalian menggunakan kata-kata untuk mengusir musuh? Terlebih lagi, ini adalah pertandingan untuk mencari jodoh, bukan sekadar teori kosong. Kamu bahkan tidak layak disebut pelajar jika tidak membaca soal. Pergi sana, pergi sana. Kalian cepat pergi sana, pemenang di lantai dansa ini. Oh. Cer-cer semangka, Abing minum alkohol. Nakal. Kiaoer juga datang. Kiaoer, kenapa kamu juga datang? Pergi. Kiaoer. Kiaoer, kenapa kamu datang? Kenapa itu urusanmu? Saya bilang, kedai ini, dagingnya cukup enak. Kenapa itu urusanmu? Kenapa kamu hari ini begitu galak? Saya galak, betul. Saya memang pemarah. Seperti kamu dan tuanmu. Tuanmu setiap hari hanya mengagumi sepatu jelek itu. Nasib saya ada di tangan saya sendiri, bukan di tangan surga. Saya melihat sepatu itu lebih penting baginya daripada hidupnya. Dan kamu juga, setiap hari berpesta dan bergaul dengan yang tidak jelas. Saya bergaul dengan yang tidak jelas. Hei, pelayan kecil, ada apa ini? Apakah saya mengganggu atau menyusahkanmu? Pelayan kecil, opa. Oh, Sir. Pelayan kecil, baik. Kamu pergi cari wanita lembut dan pandai. Yang juga bisa manja, ayo. Apa aku yang mengganggumu? Coba jadi wanita yang bisa manja, ayo. Apa aku yang mengganggumu? Jelas-jelas kamu yang tak berperasaan, kejam, dan mengganggu. Apakah kamu tidak berperasaan, tidak kejam, tidak mengganggu? Di mana aku tak berperasaan? Di mana aku kejam? Di mana aku mengganggu? Di mana kamu tidak berperasaan, tidak kejam, tidak mengganggu? Hahaha. Di mana aku tak berperasaan? Di mana aku kejam? Di mana aku mengganggu? Jelas-jelas kamu yang pertama kali kejam, tak berperasaan, dan mengganggu. Aku bisa lebih tak berperasaan, lebih kejam, lebih mengganggu daripada kamu. Kamu adalah orang yang paling tak berperasaan dan paling kejam yang pernah aku lihat. Dan orang yang paling mengganggu. Karena kamu bilang aku yang paling tak berperasaan, paling kejam, paling mengganggu, maka aku akan tunjukkan kepadamu betapa tak berperasaan, kejam, dan mengganggu aku. Apa kamu mau lihat? Lihat saja, siapa takut? Hahaha.
Sekarang bukan hanya ingin pria, tapi sudah gila ingin uang. Benar-benar ingin uang sampai gila. Kiaoer, aku baru-baru ini berencana membuka rumah bordil lagi. Mau ikut berinvestasi. Lihat ke depan, yuk. Pergi jauh-jauh, Kiaoer masih harus berjuang untukku. Apakah kamu masih mencari celah di dansa? Dia adalah anak dari keluarga jenderal, bertindak dengan jujur, sangat mungkin untuk meraih posisi pertama. Dansa ini bagus, ya. Tapi orang di sampingnya, Abin, sepertinya lebih baik. Nona, aku pergi ambilkan makanan untukmu. Bukankah ada Ziyang? Aku percaya Ziyang pasti bisa mengalahkannya. Bukankah semua orang bilang jalanan satu garis menghubungkan? Hargai hubungan ini. Kemudian kita bisa langsung cocok dan bertepuk tangan. Di dalam cerita, semuanya ditulis seperti ini. Kamu sih, kurangin deh baca buku cerita. Jaga otakmu. Pria ini seperti Oreo. Sudah direndam. Setelah direndam, jadi ampas. Buku cerita dari Nona Dewi sudah datang. Buku cerita Nona Dewi sudah sampai. Sudah datang. HMPH. Bagaimana penyelidikanmu belakangan ini? Saya adalah detektif utama dari Chunyuan Building nomor puluhan. Setiap hari mengawasi dia. Tidak ada celah yang terlewat. Begitu mencurigakan. Kamu dalam keadaan apa? Tidak ada. Tidak ada keadaan khusus. Ada sedikit kejadian. Tuan muda, bagaimana hasil penyelidikan kalian? Saya sudah bilang. Pria yang saya suka. Itu semua adalah pria baik yang murni dan tak bercela. HMPH. Tuan muda. Kamu buta ya? Kamu sudah menyentuh hatiku. Hahaha. Baiklah. Saya rasa kamu mirip teman saya. Kamu bilang apa? Saya tidak mengerti. Lepaskan si mabuk. Begini tidak baik. Ini saya yang serius. Warga yang baik, ya. Jangan pergi. Hahaha. Lepaskan. Pria ini seperti Oreo. Susu kopi juga bisa diseduh. Terlepas dari asal-usulnya. Aku terantuk. Tuan muda, saya dengar kamu punya. Apa yang kamu katakan, kamu punya. Ketertarikan pada sesama pria. Bicara lebih keras. Ketertarikan pada sesama pria. Apa yang kamu katakan?
Mereka bilang mereka melihat tuan muda di jalan. Menggendong seorang pria tampan. Lihatlah yang ini. Tangan ini juga tidak benar-benar. Sepertinya ada yang akan terjadi padamu. Aku rasa kamu yang punya masalah. Oh ya. Putri masih ada urusan mencari saya. Saya pergi dulu. Tidak baik, tidak baik. Nona, ada apa? Apakah ayahku menemukan bahwa aku pergi ke rumah bordil lagi? Haha, itu bukan masalah besar. Bicara pelan-pelan. Teman bisnis yang bersama Nona membawa uang dan adik iparnya kabur ke Jiangnan. Haha, tidak. Gagasan yang sudah lama. Di zaman sekarang, siapa yang masih membawa adik ipar ke Jiangnan? Ah, uang. Apa yang kamu katakan tadi? Siapa yang membawa uangku pergi? Itu si pengelola He Guo. Membawa adik iparnya dan uang kabur ke Jiangnan. Ah, tolong datang. Seseorang, cepat datang. Cepat datang. Nyala terang. Seseorang. Nyala terang. Ayah. Oh. Apa, dengar-dengar tertipu? Ayah tahu kamu yang selalu curiga. Kamu bilang apapun yang kamu lakukan, ayah akan dukung. Tapi, untuk seorang gadis, apa yang dia lakukan di rumah bordil? Ini tidak baik untuk reputasimu. Lihatlah. Hitung saja. Jumlahnya tidak sedikit. Ini semua adalah uang saku ayahmu. Jika pemiliknya kabur, anggap saja investasi gagal. Mulai sekarang, jangan biarkan ayahmu terlalu khawatir. Ayah pergi dulu ya. Masih harus mengajak Xiao Hong untuk spa. Tunggu. Ayah, kamu duduk dulu. Ayah, kamu mengira putrimu sedang bermain-main dalam suasana yang ramah dan sopan. Tidak. Ayah, ini yang kamu tidak mengerti. Belum termasuk gaji para saudari. Setiap kali kita buka rumah bordir, kita bisa menghasilkan bersih sekitar 4 hingga 500 ribu setiap bulan. Panggil orang, ambil kalkulator. Dalam beberapa waktu ini, kita sudah mendapat sekitar 7 hingga 80 ribu. Jika kita buka 4 atau 5 tempat, dalam sebulan bisa jadi 1,6 juta. Nanti, jika kita buka 20 cabang di seluruh negeri, dalam sebulan bisa jadi 9.678 juta. Dalam satu kuartal, itu jadi 29.034 juta. Dalam setahun, 116.136 juta tile. Setara dengan 88.888 juta tile emas. Begitu banyak uang. Ayah. Menghentikan seseorang dari mencari nafkah sama saja dengan membunuh orang tuanya. Apa kamu ingin bunuh diri? Ayahku yang baik. Kamu tidak ingin mati, kan? Jika aku mati, siapa yang akan merawat Xiao Hong? Ayah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ini sungguh jahat. Nanti pulang ambil uang. Jangan bilang pada ibumu, transfer ke rekening pribadiku. Aduh, begitu berkilau. Aku ingin makan sesuatu yang enak, tapi aku tidak tahu mau makan apa. Saya mengerti, saya segera mengurusnya. Aku tidak mau menikah, aku tidak mau pulang bersamamu. Aku tidak mau menikah, tidak mau menikah. Aku tidak mau menikah dengan paman ipar. Aku tidak mau menikah dengan Pak Wang yang tinggal di sebelah. Pernikahan ini adalah keputusan aku. Kamu juga tidak layak menawar denganku. Tapi aku sama sekali tidak mencintainya. Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Kamu ini serigala berbulu domba. Aku sudah menerima mahar ini. Bisnis ini hanya selesai di sini. Hubungan akan dibangun nanti. Segera bawa aku pulang. Aku tidak akan menolak pernikahan yang diatur. Mendorong kebebasan untuk jatuh cinta. Berapa banyak mahar yang dia berikan padamu? Aku akan memberimu 3 kali lipat. Hahaha. Tidak punya uang tetapi ingin berpura-pura jadi bos. Pura-pura apa jadi serigala besar? Segera pulang bersamaku. Aku tidak mau. Aku mau kebebasan untuk jatuh cinta. 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 Seperti yang pernah dikatakan oleh Zi, cinta adalah urusan 2 orang. Lalu, mengapa orang luar harus terlibat? Siapa yang mengatakan itu? Ya, itu aku yang kecil ini yang bilang.
Sungguh gila, campur tangan urusan orang lain. Orang baik sering kali membuat keributan. Kamu gila ya, sungguh gila. Kamu gila ya, aku punya obat, kamu yang gila. Ah, aku punya obat, kamu yang gila. UFO. UFO. Ah, Kamu, gadis ini, mau tidak mau harus menikah. hari ini, jika bukan karena pemuda kita, UFO telah menyelamatkan putri keluargamu. Aku khawatir akibatnya akan sangat parah. Akan dicaci maki oleh seorang wanita kasar. Ah, pokoknya itu sangat kotor. Begitulah kenapa aku tidak ada di lokasi. Seandainya aku ada di sana, aku. Ah, siapa sih Kiawer kita? Kiawer keluargamu. Siapa itu Kiawer keluargamu? Kamu adalah Kiawer kita. Benar juga. Kiawer, pemuda ini juga cukup paham tentang kasus. Bagaimana kalau kita lihat kapan pameran seni? Pameran seni. Hahaha. Ah, Kamu harus kuat. Dengan aku di sini, semua masalah bukanlah masalah. Siapa namamu? Yiying. Ayo, ayo, ayo. Duduk di sini. Ah, jangan menangis, jangan menangis. Maksudku, apa namamu? Yiying. Yiying, hehehe. Bukan, Nona. Maksudku, namaku adalah Yiying. Oh, jadi kamu adalah Nona Yiying ya? Sangat istimewa ya. Aku sudah memutuskan, aku ingin melarikan diri tepat pada hari pameran seni itu. Benar. Menolak pernikahan yang diatur, mendorong kebebasan dalam cinta. Kami akan membantumu. kami. Itu lagu apa ya? BGM. Iya, itulah lagu ini. Ah, ayo angkat terus, ayo terus. Aku rasa lebih baik kita selesaikan masalah ini. Kamu bantu atau tidak? Jika tidak mau bantu, ya sudah. Aku juga tidak butuh bantuan dari orang tua seperti kamu. Ayo kita pergi. Di sini ada penjahit putih, model baru yang baru datang. Sialan itu. Kabur bawa uang dan adik ipar. Masih berani buka toko di selatan. Percayalah, dengan kemampuanmu pasti bisa mengejar. Aku pasti akan membuatnya membayar utang. Oh iya, pameran seni akan segera tiba. Kamu tidak bisa bertemu aku tanpa pakaian cantik untuk dipakai, kan? Ini aku khusus buat kamu. Kamu juga punya bagian, loh, bayiku. Tahun ini aku tidak ingin. Aku berbeda dari kalian. Ada hal besar yang harus dilakukan. Hal apa? Aku ikut saja. Tolong, kenapa kamu harus menemani dalam segala hal? Apa kamu belum cukup pakai baju pria? Pameran seni, ya. Ribuan gadis sedang bermimpi bahagia. Menulis dan melukis. Para jenius yang terampil pasti akan hadir dengan pakaian terbaik. Kamu yang cantik ini harus mencari seorang kekasih yang mencintai bunga. Aku akan menemani ke pihak putri. Kalian berdua tidak perlu. Ada Kiao di sini. Putri, aku juga ada urusan. Kalian tidak perlu menemani aku. Aku percaya pada diriku sendiri. Aku bisa. Lihat. Aku rasa bunga merah ini, jika kamu pakai pasti terlihat sangat baik. Tidak perlu. Nona, istri dari rekan pemilik datang mencarimu. Katanya ada kabar baik. HMPH, aku sudah tahu kamu ada di sini. Bertemu dengan pria yang kamu maksud, kan? Kakak, aku mau pergi memeluk uangku. Ayo pergi. Kamu tidak mau menemaniku. Selamat tinggal. Ayah.
Aih, Ses. Hari ini kita akan membahas seni berciuman secara mendalam. lalu, bagaimana kita membahasnya? Ayo, ayo. Tutup matamu. Kita bebas berimajinasi dulu, ya. Aih, aih. Aih, Ai, tolong tiupkan sedikit. Tolong tiupkan sedikit. Ayah, mataku jadi sipit, jadi sipit, jadi sipit. Ayah. Ayah. Ah, Bin. Ya. Jangan berpura-pura lagi. Memang harus berpura-pura. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Mengurus urusan penting. Ayo, kita pergi, ada urusan penting. Menjijikan. Ziyuan masih belum cukup mengenalku. Tetap saja, pakai baju sendiri lebih nyaman. Justru ini rambutnya. Ai, bos, ini aku ambil. Ai, gadis ini, gaya rambutnya bagus sekali. Di mana dibuat? Nanya pun tidak perlu berlarian, kan? Oh, kamu salah paham. Aku punya teman yang sangat mirip denganmu. Jika dia, aku rasa dia akan menyukai aksesori seperti ini. Siapa tahu? Ai, Tuan, harap jaga sikapmu. siapa tahu apa? Siapa tahu? Siapa tahu? Siapa tahu? Putranya. Bicaralah setelah kamu memikirkannya. Saya minta pamit dulu. Kata-kata gombal kamu biasanya ada di mana? Nona. Nona. Saya hanya ingin tahu, di mana kamu membuat gaya rambutmu. "857 itu di mana ya? Ini tidak bisa ditunda, Tuan Muda. Tidak boleh ada penundaan lagi. Jangan dibicarakan. Saya sudah memiliki rencana. Ternyata itu hanya kucing. Maaf, uang semuanya untuk kalian. Berapapun uang yang kalian mau, akan saya berikan. Saya masih punya banyak uang. Tolong, biarkan saya pergi. Cermin. Ah. Ayo, jalan. Jalan. Ah. Yiying, serigala perang. Kecoa. Ying. Yiying. Kecoa. Wow. Apakah penulis memberi nama dengan sembarangan seperti ini? Wow. Mesra sampai ujung dunia.
Melihat wajahmu sepertinya kamu juga jomblo ya. Hidup cinta bebas, hidup cinta bebas, hidup. Uang ini cukup untuk kalian menjelajahi cinta hingga ujung dunia. Ayo cepat pergi kejar kebahagiaan kalian. Sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa. Ayo pergi. Pergi. Pastikan bahagia, ya, harus bahagia. Bye-bye. Selamat tinggal, mereka. Halangi mereka. Itulah mereka, halangi mereka. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Kau penyihir jahat, berani-beraninya membiarkan dua benda sial ini pergi. Baiklah, pergi ke rumahnya dan ikat dia. Kamu. Hahaha. Dua kupu-kupu menari. Ya. Mereka sudah melarikan diri cukup lama. Seharusnya tidak ada yang mengejar, kan? Dengan kejenakaanmu ini, kamu masih membantu orang lain kabur. Kataku, kenapa kamu tidak terlihat seperti gadis sama sekali? Tidak peduli pada keselamatan dirimu. Dan dua sahabatmu, pelayan itu kemana? Aku sangat senang, ternyata ada yang benar-benar menganggapku sebagai gadis. Ayo. Ada orang. Kenapa kamu tidak bilang kepada mereka bahwa kamu adalah Putri Liao? Apakah harus memberitahu mereka? Nanti aku malah dicemooh lebih parah. Siapa tahu nanti mereka akan berkata apa tentangku. Mereka bahkan bilang aku kaku dan kampungan, jelek dan tidak berdaya. Dari mana mereka bisa menemukan gadis sefashion ini seperti aku? Kenapa aku dibilang jelek? Orang-orang banyak bicara, bikin aku marah. Kalau mereka benar-benar melukaimu, bagaimana? Enggak kok, kamu kan datang untuk melindungiku. Iya, kan? Dulu kamu tanya kenapa aku mau membantumu. Ya, karena kamu itu. Tidak, bukan itu. Maksudku, meski penampilanmu agak kampungan. Tapi kamu orangnya baik. Setidaknya sepatu kamu asli. Apa kamu memuji aku? Siapa? Itu si kucing. Tidak apa-apa, ayo kita pergi. Mereka seharusnya sudah tidak di dekat sini, ayo. Oh. Bikin aku terkejut. Kenapa bisa bertemu putri di sini? Iya. Anak tuan rumah kita juga ada. Kamu bilang hari ini hoki sekali ya. Kemanapun bisa ketemu orang. Hai kita. Jangan berisik, putri kita. Anak tuan rumah kalian. Jadi mereka berdua. Bangun. Sudah jam berapa ini? Urusan penting. Lalu kita mau latihan apa selanjutnya? Ciuman capung. Ciuman panas. Ciuman terbalik. Ciuman pintu melengkung. Atau... Tidak benar. Tidak terlalu benar. Pikirkan baik-baik. Ciuman terbalik. Kita juga pernah latihan. Ciuman Prancis yang dalam. Ini juga sudah pernah aku rasakan. Selanjutnya, aku ingin merasakan ciuman yang membuat seluruh tubuh terasa panas. Kalau begitu, turunkan sedikit. Aku tidak bisa menjangkau. Turunkan lagi.
Baik. Hei, Satu ciuman bisa mencuri satu hati. Aku akan bunuh kau, bajingan. Aku akan bunuh kau, penakut. Aku akan bunuh kau. Apakah ada yang seperti ini? Bajingan yang tidak punya hati. Terima kasih, ya. Nona Ziyuan, katakan semua itu benar. Aku pamit dulu. Pria itu seperti Oreo. Hati jahat, jangan mau ditipu. Membiarkan kau menipu uangku. Hari ini di pameran seni banyak pasangan. Kamu lihat, kita mirip nggak? Mirip apa? Kamu mau makan sesuatu tidak? Kamu lapar. Aku bisa makan apa saja. Masih ada toko yang buka, ayo pergi. Ibu pemilik toko, ambilkan semua makanan enak ini ya. Aku sangat lapar. Silakan, nikmati ya. Bukankah kamu lapar? Cepat makan. Enak nggak? Enak sekali. Enak. Enak. Enak nggak? Jatuh. Makanlah lebih banyak. Pelan-pelan ya, jangan sampai tersedak. Hehe. Ayo minum. Kalau ada yang mau dikatakan, cepat bilang. Pertarungan belum selesai. Masih perlu mengatur babak kedua. Tunggu sebentar. Aku harus menghitung uangku dulu. Gadis kecil tidak boleh tidak sabar seperti itu. Pria itu seperti Oreo. Tanpa uang, tidak bisa mendapatkan mereka. Tapi pemuda siang ini sangat tidak biasa. Aku harus menyelidikinya. Memang pada hari pameran, dia bahkan Leia itu masih berpikiran anak-anak. Jangan sampai pohon besi berbunga karena dia. Aku jelas berbeda dari Leia yang hanya bermain. Aku hanya sedang mengujinya. Dia pasti tidak tahu bahwa aku seorang wanita. Kamu ingin mengujinya bagaimana? Aku berpikir. Ternyata pertahanan rumah pemuda itu tidak lebih baik dari ini. Pintu terbuka. Mengapa cantik pergi melalui jendela? Siapa kamu? Ini orangmu. Sudah cukup berciuman. Kalau belum, cium lagi sekali. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak, pasti akan menciummu. Sepertinya aku harus mengganti rencanaku. HMPH. Ya Tuhan, aku terkena lagi. Nona, ada apa denganmu? Apa yang tidak nyaman? Nona di rumahmu ini akan terbunuh. Jika itu tampan, maka aku relakan. Pria ini seperti Oreo. Itu bukan milikmu,
jangan sembarangan pegang. Hehehe. Hei, kamu gila ya? Ayo, aduh. Kenapa kamu tadi harus mengalah padaku? Kalau kamu terluka, aku akan merasa sakit. Jangan sok akrab. Apa kamu sedang menghina saya? Jangan lukai kecantikan saya. Aku jadi tidak tampan, hahaha. Apakah Tuan Muda harus menjalankan rencana B? Bukankah awalnya dibilang harus menikahi putri dulu, baru bisa dengan sah mendapatkan sisir Phoenix? Sekarang tidak bisa lagi. Nyonya. Aku hanya butuh dia. Tidak salah lagi, itu aku. Bu 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 bu. Bu bu bu. Yang paling ditakuti adalah ketika suasana tiba-tiba sunyi. Atau, pahlawan ini bisa ikut 857. 857 palu. Orang ini adalah pencuri yang berniat jahat. Siapa itu? Cepat berkelahi. Siapa yang berani masuk ke rumah putri di malam hari? Pasti pencuri bunga. Pencuri bunga apa? Jika aku melepas penutup wajahku, tak tahu siapa yang mencuri siapa. Abin, cepat lindungi putri. Mereka adalah... Kalau begitu, lepaskan penutup wajahmu, biar semua orang mencoba mencuri. Cepat lindungi putri. Ini serahkan padaku. Sebenarnya mau menari, sekarang jadi berkelahi. Wow, perkelahian ini sangat sengit. Aku juga ingin bertarung, pahlawanku. Hati-hati, Spider. Cepat bantu, Albin. Ha. Ah ah. Ah ah. Siapa itu? Tolong bantu, maaf. Tolong. Tolong, Abby. Jangan lari. Aku tidak bergerak, aku tidak bergerak, aku tidak bergerak. Kau bawa dia, cepat tangani masalah ini. Kau ini besar dan bodoh, kayu besar. Kau masih bisa melindungiku. Apa kau suka dia? Kalau begitu, saat kau bangun, bilang padaku ya, lihatlah aku. Aku sebelumnya sangat menyulitkanmu. Itu bukan karena sengaja. Itu memang aku sengaja. Tapi itu bukan maksudku. Kayu lurus. Apakah kamu pikir aku masih ada kesempatan? Ada kesempatan. Tolong jangan lagi beraksi dengan senjata seperti itu di masa depan. Siapa dia? Jangan bergerak. Aku akan memberitahumu sebuah lelucon.
Apakah kamu tahu apa itu senyum sambil menyimpan pisau? Apa itu? Hahaha. Semua. Sudah saatnya. Masih ada waktu untuk bercanda. Kamu suka pria yang seperti apa? Jangan pergi. Aku mau tanyakan sesuatu. Apakah semua wanita suka pria yang bersinar saat tersenyum? Maksudmu? Seperti dia, hahaha. Nah, aku juga mau tanya sesuatu. Apakah kamu punya fetish dengan pria? Tentu saja, bukan. Pria lurus, sejati. Ini pengantar. Ini suasana. Suasana ini tidak boleh dilewatkan. Oh ya. Siapa yang punya tempat tidur keras seperti Iron Man ini? Ini milik Nona Lin. Sangat tidak sopan. Katakan, kenapa kamu mendekati putri? Biarkan aku mencium dulu baru aku akan bicara. Aku. Kamu duduk di sini. Duduklah, duduklah. Aku mau bilang. Katakan. Aku bantu sedikit. Jangan terlalu berlebihan. Cincin bulan. Cincin bulan. Tujuanku adalah menggunakan cincin bulan. Yaitu cincin yang ada dalam mas kawin Putri Liao. Sebenarnya, itu terjadi saat aku kecil. Benda yang ibu gunakan untuk meniduriku hanyalah. Kemudian hilang. Lalu kenapa bisa ada di mahar Liao? Anak tanpa ibu. Ceritanya panjang. Mahar. Jadi kamu ingin menikahi putri? Sekarang aku punya yang lebih kuinginkan. Oh. Apa kamu yakin masih mau tampil? Aku ingin menang dalam pertandingan ini, lalu menikahimu. Aku akan mendengar kata-katamu. Ayo, aku bantu kamu. 50 lawan 8 lawan 87. Meskipun aku terluka. Tapi aku sudah mengeluarkan jurus andalanku, 2 kala jengking menyerap permata. Hanya dalam sekejap. Aku akan menjadi juara. Putri juga akan menjadi milikku. Aku dan kamu akan berputar-putar dan terbang. Melintasi dunia dan bersama selamanya. Oh hahaha. Sekarang bagaimana ini? Pria yang membuatku khawatir ini, akhirnya harus aku yang turun tangan.
si gemuk yang memanfaatkan kelemahan orang lain. Benar-benar berani melakukan hal yang berat. Lihat, aku tidak akan merobeknya. Apakah kamu siap merobeknya pada hari pernikahan? Tidak menikah, bunuh aku saja. Tidak, aku harus mencari cara untuk menyingkirkannya. Aku akan berpura-pura jelek untuk menakutinya. Are you sure? Iya, aku harus berpura-pura jelek. Semakin jelek semakin baik. Jika jelek sekali, biarkan saja. Kamu cukup jadi dirimu sendiri. Ah, sudahlah, tidak masalah. Ayo datang padaku, ayo. Kiaoer, keluarkan semua pakaianmu yang paling mencolok. Dan perhiasan dari putri keluargamu. Bagaimana? Semua ini adalah koleksiku yang berharga. Tidak heran itu kamu. Mari kita mulai. Putri sudah datang. Hahaha. Ah, astaga. Apa ini? Ini suamiku. Ayo, Yaoer, dengan penampilan seperti ini, siapa lagi yang berani menikahimu? Tenang saja, mamiku. Sekarang ada yang menyukaiku. Segera umumkan pemenang kedua. Cepat, cepat, cepat. Baiklah, baiklah. Pertarungan terakhir. Pemenang di lantai dansa. Pria kekar itu mengundurkan diri. Kita bisa menikah sekarang, sangat bagus. Sangat bagus. Ah, Wuci, Wuci, Wuci. Bangunlah. Wuci, 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 bangunlah. Hari ini adalah hari bahagia saya. Berikan saya riasan got malam, yang dengan bibir merah darah itu. Nona, ini. Cepat, kenapa berlama-lama? Atau saya yang melakukannya sendiri? Kiaoer, baru-baru ini belajar teknik makeup baru dari nenek uang sebelah. Kiaoer akan bantu kamu. Bukan. Kenapa kamu tegang? Bukankah ini bukan kali pertama? Ini bukan pertama kalinya. Pertama kali menikah. Hehehe. Jadi, kamu ingin menikah berapa kali? Sekali saja cukup, ayo pergi. Sudah belok. Waktu yang tepat sudah tiba. Bacakan peraturan keluarga. Peraturan keluarga yang pertama, istri harus mengukur suhu air saat mandi. Peraturan keluarga yang kedua, istri harus berani membayar saat berbelanja. Harus banyak memberi dorongan, tidak boleh ada perilaku yang enggan. Peraturan keluarga yang ketiga. Jangan bicara terlalu banyak. Saya hanya bertanya satu hal. Apakah kamu akan selalu baik padaku? Jika kamu tidak meninggalkan dan mengabaikanku, aku pasti akan setia padamu. Tapi bisakah kamu janjikan satu hal padaku? Ganti penata rias dan penata gaya kamu yang dulu. Mulai sekarang, gunakan yang hari ini. Berapapun harganya, aku rasa itu sepadan. Mulai sekarang, aku akan mendengarkanmu sepenuhnya. Suamiku tercinta, menurutmu, siapa yang lebih penting, aku atau sepatumu? Tidak jadi menikah. Tentu saja kamu yang lebih penting. Permisi, apakah kamu pemilik gedung Chunyun? Ya sudah,
rendam saja. Balaslah, balaslah. Jangan lihat aku baik-baik. Sebenarnya aku sangat mudah marah. Ketika ada kesempatan untuk bertindak, usahakan untuk tidak bergerak. Jangan lihat aku masih muda. Tinggi badanku juga tidak terlalu tinggi. Akhirnya bisa tidur nyenyak. Aku akan pergi sekarang. Kamu bisa. Bisakah kamu memberiku ciuman selamat tinggal? Tidak bisa. Bisakah kamu memberitahu alasannya? Karena ketebalan kulitmu belum cukup. Perlu latihan yang rajin. Aku akan memberimu sesuatu. Ini garam apa? Kenapa garam? Apakah kamu ingin menyakiti lukaku lebih dalam? Aku takut hubungan kita semakin jauh. Jika ada waktu, datanglah menemuiku. Pesawat ini juga sudah terbang. Pernikahan juga sudah berlangsung. Tapi rasanya sangat membosankan. Hehe. Gimana kalau kita berempat pergi melihat-lihat? Sekalian kita coba berbisnis, bagaimana? Kamu mau melakukan apa? Kami akan mendukungmu sepenuhnya. Ayo kita berbisnis. Ayo berangkat.